Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra dan putri Indonesia dan semua yang hadir di sini atas nama panitia Kongres Pemuda, yang pertama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada hadirin semua sebagai perjuangan kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres ini sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu dan tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan Bapak Muhammad Tabri ini sangat benar, Bung. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajah. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabri. Benar, kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, saya sangat setuju. Terima kasih kepada hadirin yang ada di sini. Tujuan diadakannya kongres ini untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk Badan Sentral. Benar sekali, Bung. Yang sekarang kita butuhkan adalah sebuah organisasi yang mampu menampung semua aspirasi. Bagaimana kita membentuk sebuah pemerintah dalam bentuk federal, di mana setiap daerah memajukan daerahnya masing-masing? Bukan seperti itu, Bung. Kan lebih bagus jika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bisa menyatu dalam membentuk suatu pemerintahan. Karena apabila suatu pemerintahan dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menimbul suatu masalah. Saudara-saudara, pada kesempatan kongres ini tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Sudah memberikan sebuah keputusan yang saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lain. Benar, yang kita butuhkan sekarang adalah anggota dari TPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu berapa lama sampai mereka pulang? Waktu bukanlah halangan untuk kita, yang penting adalah tujuan masa depan, kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tapi tentunya tujuan bersama itu dilihat dari aspek bahasa itulah sangat penting dan sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Sangat benar sekali, Bung. Padahal saya yakin antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Namun di antara dua bahasa tersebut, mana yang harus dipilih menjadi bahasa persatuan? Jadi, para hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Saya setuju, Bung, untuk bait pertama dan bait kedua. Tapi jalan pikiran saya adalah tujuan bersama, yaitu satu bangsa dan satu bahasa. Yang sebaiknya bait ketiga itu yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Benar, namun jika tujuan kita ingin tercapai, maka kita harus bersatu dalam segala aspek. Saya akan tetap bertahan dengan saya sendiri. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini pada Kongres Pemuda 2 nanti. Ya, sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Baiklah, kalau begitu keputusan telah kita sepakati bahwa pembahasan kali ini akan kita lanjutkan di Kongres Pemuda kedua di gedung KJB. Walaupun rumusan masih belum bisa diterima, mari kita persiapkan diri untuk Kongres Pemuda kedua. Saya akhiri pidato. Saya Muhammad Tabrani dari Jong Java mengucapkan terima kasih kepada hadirin kongres kali ini yang sebesar-besarnya. Semoga kongres ini dapat mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka! 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 Dalam Kongres Pemuda 1 muncul gagasan agar organisasi-organisasi kepemudaan melakukan fusi atau melebur jadi satu organisasi. Namun gagasan ini tidak sepenuhnya disetujui sebagian organisasi, mengusulkan federasi atau kesatuan dalam keragaman organisasi. Sebagian organisasi kepemudaan menyampaikan bahwa organisasi pemuda berbasis kedaerahan tetap dibutuhkan untuk memperkokoh latar belakang kedaerahan,
menuju persatuan nasional. Kongres belum bisa mencapai titik temu antar organisasi kepemudaan. Setelah Kongres Pemuda I lahir organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disebut juga dengan PPPI secara intensif melakukan pendekatan dan komunikasi kepada berbagai organisasi kepemudaan. Tujuannya agar organisasi kepemudaan bersatu dalam garis perjuangan format fusi atau federasi menjadi tidak terlalu penting. Faktor terpentingnya adalah adanya kesadaran dan kesamaan pandangan akan pentingnya persatuan bangsa. Pada akhirnya disepakati akan digelar Kongres Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Memasuki tahun 1928, dunia politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan kebangsaan, keyakinan diri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 1928 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Dilaksanakanlah Kongres Pemuda II yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito selaku perwakilan PPPI pada waktu itu. Suasana sangat kondusif dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Berdiri. Perkenalkan, saya Ketua PPPI. Terima kasih yang telah hadir pada Kongres kedua kali ini. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita adalah bangsa yang terjajah, yang ingin merdeka. Kita harus segera melaksanakan Kongres Pemuda kedua kali ini. Para hadirin dari berbagai daerah harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan Indonesia. Beta dari perwakilan pemuda ANE sebagai perwakilan dari ujung Betawi setuju dengan persatuan pemuda ini. Saya perwakilan dari Sekarukun setuju dengan persetujuan persatuan ini. Saya dari Jong Batakbon setuju atas persatuan ini. Saya dari perwakilan pemuda Jong Minahasa setuju dengan persatuan ini. Saya selaku perwakilan Jong Sulawesi setuju akan hal ini. Ane sebagai perwakilan dari Jong Betawi setuju atas persatuan ini. Saya selaku perwakilan dari Jong Sumatera setuju atas adanya persatuan ini. Saya dari Jong Jawa setuju dengan persatuan ini. Baiklah, telah disepakati adanya persatuan dan kesatuan. Karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Pemuda-pemudi negeri ini harus bersatu untuk tujuan bangsa Indonesia. Saya nyatakan rapat kali ini saya buka. Indonesia Merdeka! Selama percakapan, diam-diam Mohyamin mencatat dan meringkas apa yang didapat dari hasil rapat tersebut. Baiklah, hasil dari Jong Ambon, Jong Sumatera, Jong Minahasa, Sekarukun, Jong Batak, Jong Sulawesi, dan Jong Betawi telah diputuskan bahwa kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil rapat kali ini, maka diwajibkan untuk setiap pemuda di Indonesia bersatu. Akan dikumandangkan lagu Indonesia Raya dari Wage Rudolf Supratman dan pembacaan teks Sumpah Pemuda oleh Johanna Masdani yang diikuti oleh setiap pemuda-pemudi di Indonesia. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak.
Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itulah isi Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II. Peristiwa ini merupakan awal mula terciptanya peringatan Hari Sumpah Pemuda dan teks Sumpah Pemuda yang kita kenal hingga saat ini. Demikianlah drama dari kelompok kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.